dari Jakob Hartanto. Pertanyaan, kalau kita dibenarkan oleh iman, apakah kita tidak perlu pimpinan Roh Kudus? Bagaimana peranan Roh Kudus? Terima kasih. Roh Kudus sangat berperan di dalam keselamatan kita atau bagi keselamatan kita. Ada beberapa ayat yang saya mau baca. Yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ini penting sekali, Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ini adalah Roh Kudus, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, menginsafkan dunia, menginsafkan seseorang akan dosa. Roh Kudus akan berbicara kepada kita, meyakinkan kita bahwa kita adalah orang berdosa, dan pada waktu kita berdosa, kita datang kepada Yesus, Juru Selamat, dan percaya kepadanya, menerima Dia, maka kita akan diselamatkan. Peranan Roh Kudus lainnya boleh kita buka di dalam pasal yang ke-14, masih juga Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu untuk mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia menginsafkan kita akan dosa, Dia mengingat-ingatkan kita tentang apa yang kita sudah dengar dari firman Tuhan. Ada satu ayat lagi yang ingin saya baca dari Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menolong kita supaya kita diperbaharui setiap hari dalam kehidupan kita, agar tabiat kita boleh menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Jadi kita diselamatkan oleh iman, tetapi kita tidak diselamatkan sekali selamat tetap selamat, karena kita bisa kehilangan keselamatan kita. Kita membutuhkan Tuhan setiap hari, dan Roh Kudus diutus untuk menolong kita, supaya kita tetap insaf, dan kita tetap dituntun di dalam kebenaran, lalu kita diperbaharui setiap hari, berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Don Nixon Langen. Pertanyaannya seperti ini. Apakah seorang dapat kehilangan keselamatannya? Terima kasih. Silakan Pendeta. Terima kasih. Seseorang bisa saja kehilangan keselamatannya karena kita tidak percaya paham yang berkata sekali selamat tetap selamat. Kita mau buat apapun saja, kita mau melakukan perbuatan jahat atau apapun saja, tapi kalau kita sudah ditakdirkan untuk selamat, pasti kita selamat. Kita tidak percaya seperti itu. Sebab ayat yang sangat terkenal yang sering kita baca, yaitu Yohanes 3 ayat 16 pun mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya. Artinya yang tidak percaya tentu tidak selamat. Bagaimana yang sudah percaya kepadanya, lalu kemudian dalam perjalanan hidupnya, dia kemudian apakah bisa kehilangan keselamatannya? Ada beberapa ayat yang saya mau baca. Yang pertama saya mau baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Ini tentang seorang yang selalu mengikuti Paulus di dalam dia punya perjalanan. Namanya adalah Demas. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Padahal tadinya Demas bersama-sama dengan Rasul Paulus, dia sangat giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Tetapi pada waktu Paulus ada di dalam penjara, Paulus katakan, Demas telah mencintai dunia. Nah, apa yang dimaksudkan dengan mencintai dunia di dalam Alkitab? 1 Yohanes pasal yang kedua, kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia atau mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dan tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang mengikuti dunia, mencintai dunia lebih dari mencintai Allah, dia akan lenyap bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi seseorang yang sudah menerima Yesus dan sudah diselamatkan sekalipun bisa kehilangan keselamatannya kalau dalam perjalanan hidupnya dia memutuskan untuk meninggalkan Yesus dan mencintai dunia. Makanya di dalam Alkitab ada istilah murtad. Ada banyak sekali di dalam Alkitab istilah murtad. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 21, pasal 24 ayat yang ke-10, dan ayat-ayat lain lagi yang menyatakan bahwa seseorang itu murtad. Contohnya di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, Matius pasal 13 ayat 21, saya coba buka, yang berkata ada benih, saya baca ayat yang ke-20, benih yang ditabur di dalam tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi sudah menerima firman, sudah menerima kebenaran. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun murtad, artinya meninggalkan kebenaran dan meninggalkan firman itu. Jadi seseorang bisa saja meninggalkan atau kehilangan keselamatannya kalau ia meninggalkan juru selamat. Hanya kalau kita ada dengan juru selamat, maka kita akan tetap selamat. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih.